Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Aulia Rahma dengan NIM 20221013 dari Prodi Pendidikan Kimia. Pada presentasi kali ini saya akan mereview sebuah artikel atau jurnal yang berjudul Evidence on the Economic Consequence of Marriage Equality and LGBT Human Rights, yang artinya bukti tentang konsekuensi ekonomi dari kesetaraan pernikahan dan hak asasi manusia LGBT. Jadi di sini yang pertama adalah ada abstrak. Jadi pada abstrak ini menjelaskan bahwa gelombang legalisasi pernikahan sesama jenis baru-baru ini menandai kemajuan hak asasi manusia yang paling signifikan dalam beberapa dekade. Namun demikian, efek penilaian pada perusahaan Amerika tidak jelas. Sementara argumen yang mendukung kesetaraan pernikahan sebagian besar berada di ranah hukum dan sosiologi, banyak pemimpin bisnis terkemuka secara aktif terlibat dalam kampanye yang menganjurkan kesetaraan pernikahan. Makalah ini menyelidiki persepsi pasar tentang legalisasi pernikahan sesama jenis di tingkat negara bagian dengan memeriksa reaksi pasar jangka pendek terhadap perusahaan yang berkantor pusat di negara bagian. Selanjutnya, penulis menemukan bahwa pasar memandang perusahaan lebih baik di satu negara bagian penggerak pertama sebelum putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat v. Windsor, dan dua negara bagian memiliki undang-undang diskriminasi yang lebih kuat untuk komunitas LGBT. Selanjutnya yaitu ada introduction atau perkenalan. Makalah ini memberikan bukti tentang dampak ekonomi dari perubahan praktik etika mengenai keragaman LGBT di tingkat perusahaan dan negara bagian selama masa perubahan norma sosial besar-besaran di Amerika Serikat. Ng dan Sears 2020 mendokumentasikan bagaimana komitmen CEO untuk berubah diterjemahkan menjadi implementasi yang efektif dan praktik tempat kerja yang etis. Sebelum keputusan bersejarah itu, gelombang inisiatif kesetaraan pernikahan telah melegalkan pernikahan sesama jenis di 37 negara bagian, sebagian besar melalui proses yudisial atau legislatif. Kedua, makalah ini adalah yang pertama memeriksa konsekuensi ekonomi dari serangkaian undang-undang tingkat agregat tentang kesetaraan pernikahan, sementara literatur sebelumnya meneliti implikasi kebijakan LGBT tingkat perusahaan. Meskipun kesetaraan pernikahan telah menjadi kemenangan penting dalam sejarah hak asasi manusia LGBT, perlindungan hukum non-diskriminatif lainnya belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, tujuan makalah ini memberikan wawasan bagi legislator untuk mempertimbangkan konsekuensi ekonomi terhadap sikap ideologis publik dalam ekonomi modern. Pada bagian 4, makalah ini menjelaskan desain penelitian dan data sampel. Selanjutnya yaitu ada tujuan literatur. Pada tujuan literatur ini, secara ringkas, menjelaskan bahwa pentingnya penyetaraan komunitas LGBT sejajar dengan argumen tentang efek kesetaraan gender dan ras terhadap pembangunan, serta masalah tanggung jawab sosial perusahaan lainnya, Joshi dan Lee 2016. Pada kinerja perusahaan yang memprakarsai kebijakan manfaat kemitraan domestik sesama jenis atau disingkat SSDB untuk mengeksplorasi keunggulan kinerja yang disebabkan oleh komitmen terhadap keragaman. Mengingat bukti yang ada dan level makro, namun tidak ada bukti apakah undang-undang kesetaraan LGBT tingkat makro memiliki efek kekayaan, dan penelitian pada makalah ini mengisi kesenjangan dalam literatur dengan memeriksa pengaruh gerakan hak asasi manusia LGBT eksternal pada nilai perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis pada Wealth Impact of Marriage Equality atau jadi translate-nya yaitu dampak kekayaan dari kesetaraan pernikahan. Faktor-faktor berikut yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya dapat membantu menjelaskan mengapa kesetaraan pernikahan membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan demikian memiliki dampak kekayaan. Kesetaraan pernikahan di negara bagian atau nasional dapat menjadi sinyal budaya yang meningkatkan moral dan meningkatkan kesejahteraan psikologis karyawan LGBT yang ada dan potensial sehingga meningkatkan hasil seperti produktivitas dan kinerja.
Perlakuan berbeda terhadap karyawan LGBT di yurisdiksi yang berbeda membebankan biaya tambahan dan tidak perlu yang merugikan bisnis. Namun, prediksi empiris apakah harga saham akan mengakui manfaat pernikahan sesama jenis pada bisnis lokal, terutama perusahaan yang berkantor pusat di negara bagian, tidak jelas dan perspektif ex ante. Ada alasan mengapa argumen di atas tidak didukung. Pertama, dampak incremental dari gerakan hak sipil LGBT dapat menjadi minimal dalam perekrutan dan mempertahankan talenta perusahaan. Dampaknya bahkan bisa negatif karena kemungkinan adanya reaksi hukum. Menurut tesis, selain itu, reaksi balik dalam bentuk undang-undang yang diskriminatif diperkirakan akan tumbuh setelah pernikahan. Selanjutnya kita ke the effect of LGBT friendly state, yaitu atau dalam bahasa Indonesia pengaruh negara ramah LGBT. Selanjutnya kita mengkaji bagaimana keramahan LGBT atau suportif suatu negara mempengaruhi nilai ekonomi dari legislasi kesetaraan perkawinan. Kami menggunakan dua ukuran untuk menangkap lingkungan negara terhadap komunitas LGBT, yaitu pra atau pasca Windsor dan indeks kesetaraan negara atau selanjutnya disebut SEI. Selanjutnya yaitu the effect of United States v. Windsor atau efek dari Amerika Serikat v. Windsor. Pada tanggal 26 Juni 2013, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan 5-4 tentang Amerika Serikat v. Windsor yang menyatakan bagian pengembangan hipotesis Doma yang mendefinisikan data pernikahan berarti hanya persatuan hukum antara satu orang dengan seorang wanita sebagai suami dan istri, dan kata pasangan hanya merujuk pada orang dari lawan jenis yang merupakan suami atau istri, tidak konstitusional sebagai perampasan kebebasan orang melindungi amandemen kelima. Selanjutnya, the effect of state equality index. Kami pada makalah ini menggunakan SEI untuk mewakili perlindungan anti diskriminasi negara yang menyoroti pekerjaan, perumahan, akomodasi publik, pendidikan, adopsi, kredit, pemilihan juri, dan lain-lain. Selanjutnya ada data dan desain empiris, atau di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah data and empirical design. Tabel 2, panel A menyajikan statistik kunci dari variabel yang digunakan dalam pengujian utama. Di panel B dan panel C, kami menunjukkan distribusi skor SEI 2015 yang menangkap keragaman negara dalam hal legalisasi non-diskriminasi. Kami menemukan kontras perbedaan untuk negara bagian yang melegalkan pernikahan sesama jenis sebelum dan sesudah Windsor. Selanjutnya yaitu kita ke data-data ini. Berikut ada data yang disajikan dan hasil univariatnya yaitu yang ini. Di panel D, kami menemukan bahwa perbedaan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol tidak signifikan di sebagian besar variabel kontrol seperti ukuran, LEV, BTM, dan ROA, menunjukkan tidak ada masalah pemilihan antara kedua kelompok perusahaan. Terus selanjutnya adalah multivariate results, yaitu hasil-hasil multivariat. Untuk H1, tabel 4 menyajikan pengujian H1 yang membandingkan reaksi pasar antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. H1 berpendapat bahwa koefisien TRIT adalah positif. Perkiraan positif ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi positif terhadap perusahaan yang berkantor pusat di negara bagian yang memiliki acara legalisasi kesetaraan pernikahan, yaitu kelompok perlakuan, daripada perusahaan publik lainnya di negara bagian yang tidak mengadakan acara, yaitu kelompok kontrol. Hasil untuk H2 tabel 5 menunjukkan hasil untuk H2. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien pada pra-Windsor di bawah CAR MI 0,1 dan CAR FF 0,1 berturut-turut adalah 0,004, T statistik sama dengan 3,04, 0,002, T statistik sama dengan 1,52. Koefisien estimasi positif ini, meskipun hanya CAR MI yang signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa pasar saham memandang legalisasi pernikahan sesama jenis lebih positif di negara-negara perintis sebelum Windsor. Selanjutnya yaitu conclusion and implication for legislation.
Artinya, kesimpulan dan implikasi bagi perundang-undangan. Pengesahan kesetaraan pernikahan sesama jenis telah menjadi kemajuan hak asasi manusia yang paling menonjol dalam beberapa dekade. Studi kami memiliki implikasi berikut. Kami menemukan bukti bahwa gerakan sosial tingkat makro dari kesetaraan pernikahan juga mempengaruhi nilai pasar perusahaan Amerika. Dalam mengadvokasi kesetaraan hak-hak sipil, perusahaan Amerika tidak hanya berdiri untuk pendekatan yang lebih etis terhadap keragaman dan kesetaraan pernikahan, tetapi juga mempromosikan kepentingan ekonominya. Kedua, legislasi kesetaraan pernikahan dapat menimbulkan reaksi negatif di beberapa yurisdiksi. Ini menunjukkan bahwa praktik tidak etis seperti diskriminasi LGBT memiliki konsekuensi ekonomi, Becker 2010, dan pembuat undang-undang harus mempertimbangkan konsekuensi ini. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus gimana ya?